Tambahin cuka. Resepnya sih 1 sendok makan cuka, kemudian dimasukkan ke dalam air yang sudah dimasak. Dulu kok rasanya kecut banget ya, padahal takarannya sama kayak aku masak biasanya. Cukanya pakai merek yang beda sih. Apa ngaruh ya kalau beda merek itu asamnya juga beda? Pernahkah kalian menggunakan cuka yang berbeda dengan takaran yang sama, namun memberikan rasa asam yang berbeda? Ternyata dalam kehidupan kita terdapat berbagai merek cuka makan. Cuka makan mengandung asam asetat dengan rumus kimia CH3COH. Dalam cuka makan memiliki kadar asam asetat yang berbeda-beda sehingga menyebabkan tingkat keasamannya yang berbeda. Lalu bagaimana ya menentukan kadar larutan? Silahkan simak video ini sampai habis ya. Titrasi merupakan salah satu metode penentuan konsentrasi atau kadar larutan. Jenisnya ada bermacam-macam, antara lain titrasi asam basa, titrasi redoks, dan kompleksiometri. Saya akan menjelaskan tentang titrasi, misalnya titrasi asam basa. Di sini alat yang diperlukan yaitu buret, statif, Erlenmeyer. Nah, sedangkan yang perlu diperhatikan di sini adalah ada larutan-larutan yang akan direaksikan. Untuk larutan yang sudah diketahui konsentrasinya disebut dengan titer atau titran diletakkan di dalam buret. Sedangkan larutan yang belum diketahui konsentrasinya disebut dengan titrat diletakkan di dalam Erlenmeyer. Titrat ditambahkan beberapa tetes indikator untuk mengetahui perubahan warnanya. Jadi caranya titer direaksikan tetes demi tetes melalui buret ke dalam Erlenmeyer yang berisi titrat dan indikator sampai keduanya tepat habis bereaksi, ditandai dengan berubahnya warna indikator. Lalu catat volume titer yang diperlukan dengan melihat skala pada buret. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah volume titrasi merupakan volume titer yang diperlukan untuk melakukan 1 kali titrasi. Titik akhir titrasi merupakan keadaan di mana indikator berubah warna dan proses titrasi dihentikan. Sedangkan titik ekuivalen adalah titik di mana titer dan titrat tepat habis bereaksi. Setiap penambahan titer, larutan di dalam Erlenmeyer dapat diukur pH-nya sehingga terbentuk kurva. Kurva ini disebut sebagai kurva titrasi asam basa. Kurva yang pertama adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat. Jadi yang di dalam Erlenmeyer adalah asam kuat, kemudian dititrasi menggunakan basa kuat. Bisa kalian perhatikan untuk pH awal, kemudian bentuk kurva dan pH titik ekuivalennya. Sedangkan kalau basa kuat yang dititrasi dengan asam kuat, kurvanya di sini berbeda pada pH awalnya. Sedangkan pH pada titik ekuivalennya tetap sama dengan 7 karena sama-sama asam kuat dan basa kuat. Untuk kurva berikutnya yaitu di sini apabila asam kuat dititrasi dengan basa lemah, pH awalnya tetap di bagian bawah karena asam kuat, kemudian karena dia direaksikan dengan basa lemah, maka pH pada titik ekuivalennya berkisar 5-6. Sedangkan untuk basa lemah yang dititrasi dengan asam kuat, pH awalnya berada pada bagian atas, sedangkan pH titik ekuivalennya tetap berada pada antara 5-6. Selanjutnya, titrasi antara basa kuat dengan asam lemah bisa kalian perhatikan kurvanya dimulai dari pH awal bagian atas, kemudian pH titik ekuivalennya berada pada sekitar 8-9. Sedangkan untuk titrasi asam lemah dengan basa kuat, di sini bisa kalian perhatikan kurvanya pH awal berada pada bagian bawah, sedangkan pH titik ekuivalennya tetap berada pada 8-9. Cara menentukan konsentrasi larutan menggunakan rumus Ma kali Va dikalikan valensi asam jika itu asam kuat sama dengan Mb kali Vb kali valensi basa jika itu basa kuat.
Contoh soalnya di sini ada percobaan titrasi 25 ml HCl dititrasi dengan NaOH 0,1 molar dan hasilnya seperti pada tabel. Kemudian ditanyakan konsentrasi HCl, maka menggunakan rumus seperti tadi, MaVa kalikan valensi, Mb Vb kalikan valensinya. Kemudian kita masukkan data sesuai dengan soal yang diketahui. Untuk volume basa, di sini ada volume NaOH, karena ada 3 percobaan maka perlu kita rata-rata volumenya, sehingga diperoleh volume NaOH sebesar 20 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, sehingga nanti dapat dihitung Ma, dalam hal ini adalah molaritas HCl yang ditanyakan. Untuk soal yang kedua, di sini ada cuka makan yang diencerkan, kemudian dititrasi menggunakan larutan NaOH, dan yang ditanyakan adalah tentukan persen massa asam asetat dalam cuka tersebut. Nah, untuk soal seperti ini harus dikerjakan menggunakan beberapa langkah. Langkah yang pertama, kita akan fokus pada proses titrasinya, sehingga kita menggunakan rumus titrasi asam basa, yaitu Ma kali Va sama dengan Mb kali Vb kali valensi basa, karena NaOH merupakan basa kuat. Kita masukkan angka-angkanya sehingga nanti diperoleh Ma, yaitu konsentrasi cuka yang sudah diencerkan. Selanjutnya kita menentukan konsentrasi asam cuka yang asli atau sebelum pengenceran. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah menggunakan rumus pengenceran, yaitu rumusnya M1V1 sama dengan M2V2. Kemudian kita masukkan data-datanya. Hati-hati ya, jangan sampai salah untuk memasukkan M dengan V sebelum pengenceran dan sesudah pengenceran. Untuk konsentrasi cuka sesudah pengenceran, yaitu M2, ini sama dengan Ma yang kita peroleh dari perhitungan rumus titrasi tadi, sehingga kita dapatkan konsentrasi cuka sebelum pengenceran sama dengan 1,5 molar. Langkah terakhir yaitu kita menentukan persen massa asam asetat dalam cuka menggunakan rumus hubungan antara molaritas dengan persen. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka dan data-data yang telah kita peroleh. M di sini adalah M sebelum pengenceran, yaitu 1,5 molar. Kemudian kita masukkan angka-angkanya sehingga diperoleh persennya sama dengan 9%. Jadi, kadar atau persen asam asetat dalam cuka tersebut sebesar 9%. Konsep dan perhitungan ini silakan dipahami dengan sungguh-sungguh ya. Selanjutnya akan dilakukan praktikum untuk menentukan kadar cuka makan berbagai merek.